Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Selain Gunung Semeru, aktivitas vulkanik Gunung Merapi hingga kini juga terpantau naik. Petang kemarin Merapi menyemburkan 3 kali awan panas dan lava pijar sejauh 1.800 meter. Guguran awan panas Gunung Merapi kembali terpantau dalam rekaman CCTV di beberapa titik pos pengamatan milik BPPTKG Yogyakarta. Selain awan panas, lava pijar meluncur 9 kali mengarah ke barat daya. Warga lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di radius 5 km. Warga juga diminta mewaspadai ancaman guguran awan panas dan lava pijar serta potensi banjir lahar dingin. Saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Oke, kita ke informasi lain. Pemirsa, 4 kampung di desa Sidomukti, Pandeglang, Banten tergenang banjirop Selasa pagi. Lebih dari 1.000 jiwa terpaksa harus mengungsi. Belum ada bantuan kebutuhan pokok untuk warga korban banjir. Banjirop yang terjadi di desa Sidomukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten membuat sejumlah rumah rusak dan dipenuhi lumpur. Korban banjirop mengaku trauma lantaran sempat mengira terjangan banjirop merupakan dampak isu tsunami yang telah diprediksi pihak BMKG sebelumnya. Warga bahkan sempat panik saat melihat air laut meluap. Sebanyak 1.064 jiwa dari 266 kepala keluarga harus mengungsi ke kantor kepala desa dan tempat ibadah. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tidak dapat mencari nafkah akibat cuaca buruk dan sebagian isi rumah warga ikut hanyut terbawa banjir. Ketika lihat air gimana Bu? Ininya? Ya panik Pak. Panik. Iya panik. Pada panik. Jadi saya kan ibu RT jadi ngomong sama warga cepet-cepet ngungsi gitu. Setelah banjir surut, warga korban banjir kembali dari pengungsian ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Meskipun sudah dibersihkan, namun sebagian warga korban banjir mengaku akan tetap mengungsi karena cuaca buruk masih melanda. Warga berharap adanya tenda pengungsian disertai dapur umum serta bantuan logistik seperti selimut, susu bayi, dan pakaian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan warga terjadi saat hujan disertai badai menerjang wilayah pesisir Labuhan Pandeglang, Banten. Angin berkecepatan tinggi memporak-porandakan atap warung dan lapak sejumlah pedagang. Kepanikan melanda warga yang tinggal di pesisir pantai di Desa Teluk, Labuhan Pandeglang, Banten akibat hujan deras yang disertai angin kencang Senin sore. Tiupan angin kencang membuat atap sejumlah warung dan lapak milik para pedagang berterbangan. Selain hujan badai, ombak tinggi juga membuat barang dagangan basah dan rusak. Kondisi ini membuat warung dan lapak sepi pembeli karena para pembeli takut untuk berbelanja. Karena sepi pembeli dan khawatir warung dan lapaknya roboh akibat tiupan angin kencang, para pedagang memilih menutup lapak hingga hujan reda. Susah lah, nggak bisa menerima tamu, tamunya sendiri baru datang langsung pulang lagi karena emang melihat cuacanya yang nggak memungkinkan. Selain warga, para nelayan yang tinggal di sekitar kawasan pesisir khawatir cuaca ekstrim menyebabkan gelombang tinggi yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Badung, Bali membuat wilayah Legian Kuta terendam banjir. Banjir memutus akses jalan menuju sejumlah lokasi wisata. 9 warga termasuk 1 bayi dievakuasi dari kepungan banjir. Bayi 10 bulan ini dievakuasi bersama orang tuanya. Mereka terjebak di rumahnya yang dikepung banjir di kawasan Tukat Mati, Legian, Badung, Bali, Senin kemarin. Tim SAR gabungan menggunakan perahu karet menembus banjir berarus deras untuk mengevakuasi 9 warga. Saat ini seluruh warga yang dievakuasi mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari jam berapa udah naik airnya, Pak? Dari semalam kita mempergunakan rubber dengan mesin itu untuk arus memang kencang, tapi tetap kita utamakan safety. Kita berangkatnya dari arah selatan untuk berlawanan dengan arus karena kita mau menurunkan korban juga ke arah. Akses jalan utama menuju sejumlah lokasi wisata di Legian juga terendam banjir.
Sejumlah pengendara motor dan mobil yang nekat menerobos banjir terpaksa pasrah setelah kendaraan mereka mogok. Selain merendam permukiman penduduk, banjir juga merendam ratusan akomodasi wisata seperti hotel dan villa di kawasan Legian. Banjir kali ini merupakan yang terparah, namun warga enggan mengungsi. Banjir juga dipengaruhi sedimentasi yang terjadi di sepanjang Tukat Mati, serta diperparah terjangan banjirop. Untuk mempercepat surutnya banjir, Pemkab Badung berupaya menggunakan sejumlah pompa dan berencana menormalisasi aliran Tukat Mati. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu malam hingga Senin pagi, Kota Denpasar dan kawasan Legian serta Kute di Kabupaten Badung terendam banjir. Ketinggian banjir terparah hingga 1 meter lebih. Banjir menggenangi seluruh badan jalan Dewi Sri Kuta hingga sulit dilintasi kendaraan. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Hampir seluruh jalan di Kota Denpasar dan kawasan Legian dan Kuta terendam banjir. Banjir juga memasuki permukiman warga, salah satunya di Jalan Pura Demak, Denpasar yang selalu menjadi langganan banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 70 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat derasnya intensitas hujan hingga mengakibatkan sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Memang langganan banjir, tapi semenjak ada ini tambah parah. Banjirnya itu. Kalau deras pasti banjir. Kalau tadi dari pukul 5 pagi itu udah deras, langsung sungai meluap. Warga berharap pemerintah daerah setempat memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak lagi memasuki permukiman warga. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak cuaca ekstrim, sejumlah bangunan dan mobil milik warga di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang. Tak hanya itu, tanah longsor juga terjadi di 5 titik berbeda. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kendaraan roda 4 milik warga ini rusak usai tertimpa pohon tumbang di Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Hujan deras yang terjadi sepanjang hari serta angin kencang membuat pohon beringin berukuran raksasa tumbang. Tak hanya merusak kendaraan, pohon tumbang juga menghantam 3 bangunan berupa tempat ibadah, dapur, dan garasi, serta mengakibatkan kerusakan bangunan. Tim gabungan dari BPBD Bangli bersama TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi bongkahan pohon tumbang dan melakukan upaya penanggulangan. Data BPBD Kabupaten Bangli, dampak hujan deras menyebabkan 5 titik bencana di seluruh kecamatan Kabupaten Bangli, mulai dari pohon tumbang hingga tanah longsor. Sementara itu di Denpasar, Bali, hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Denpasar mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan Raya Sesetan. Pohon setinggi 7 meter tumbang melintang di tengah jalan dan sempat menghambat arus lalu lintas. Atap sebuah toko yang ada di seberang jalan bahkan ikut rusak akibat tertimpa pohon. Menurut saksi mata, pohon tumbang terjadi akibat derasnya hujan yang mengguyur kota Denpasar. Deras banget, terus hujannya deras. Terus ada bunyi apa ya tadi ya? Bunyi kayak petir, saya kira petir, ternyata pohonnya roboh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan langsung melakukan pemotongan batang pohon agar arus lalu lintas dan akses jalan dapat kembali normal. Dari Denpasar dan Kabupaten Bangli, Bali, tim kontributor iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di MNC News Now hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jaturatma. Sampai jumpa.